Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman dari buku berjudul Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan karya M.L. Ziman yang terbit pada tahun 2017. Yang itu ada tertulis identitas bukunya. Lalu di dalam buku ini dipaparkan mengenai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Untuk pembangunan ekonomi sendiri itu mengacu pada masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, di mana masalah tersebut adalah cara meningkatkan perkembangan ekonomi negaranya. Nah, sekarang antara perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Bedanya apa? Kalau perkembangan ekonomi atau tersebut itu lebih ditujukan untuk membahas masalah yang ada di negara-negara berkembang. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk membahas masalah perekonomian yang ada di negara maju. Nah, lalu selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana sih ciri-ciri negara tersebut dikatakan berkembang. Negara dikatakan sebagai negara berkembang jika yang pertama indikatornya pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapitanya di bawah $250. Di buku ini itu menyebutkan rendah adalah 250, di bawah 250. Lalu yang kedua, pertanian adalah mata pencarian. Nah, di negara berkembang ini kelihatannya di satu sisi perekonomiannya itu udah berkembang dengan baik. Jadi udah banyak investor yang masuk, pembangunan mungkin udah banyak, pengangguran itu berkurang atau banyak tenaga kerja yang terserap. Tapi di sisi lain masih banyak ketemu masalah seperti kemiskinan atau masalah yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi dualistis. Nah, di negara berkembang ini punya sumber daya alam untuk diolah dan dijadikan sebagai potensi, namun belum bisa diolah dengan baik. Lalu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang ini yang akhirnya menjadi ciri-cirinya yaitu pertumbuhan penduduk itu tidak terkendali. Jadi sangat banyak penduduknya. Nah, selanjutnya negara berkembang ini juga memiliki teknologinya sangat ketinggalan. Jadi mereka ini tidak bisa berkembang karena teknologi yang tidak mendukung. Nah, terus hambatannya apa sih? Kenapa mereka itu bisa menjadi negara yang terbelakang sebelum maju? Yang pertama itu karena ada lingkaran kemiskinan. Jadi seperti lingkaran yang tidak terputus, maksudnya, jadi ketika orang nggak punya uang atau dia ingin makan, terus nggak ada makanan, mau beli nggak ada uang, akhirnya dia nggak makan. Karena dia nggak makan, mungkin dia sakit. Nah, karena sakit, dia tidak bisa bekerja. Karena dia tidak bekerja, akhirnya dia nggak dapat uang. Karena nggak dapat uang, akhirnya dia tidak punya apa-apa atau miskin. Jadi seperti lingkaran yang terus-menerus menyambung. Lalu yang kedua, karena yang tadi itu, akhirnya dia nggak punya modal, jadi nggak ada uang, nggak ada modal yang digunakan untuk usaha. Nah, selanjutnya hambatan yang lain yaitu hambatan dari segi sosial budaya. Jadi contohnya seperti kasta atau peraturan-peraturan tidak tertulis di luar masyarakat yang tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari kekuatan internasional. Jadi misalkan satu negara mengharapkan atau tergantung pada salah satu sektor komoditi ekspor. Nah, ternyata ketika ada sesuatu hal komoditi ekspor tersebut tuh harganya turun atau terguncang. Akhirnya itu yang membuat mereka juga terpengaruh ekonominya. Itu yang disebut kekuatan internasional. Nah, terus bagaimana biar negara itu bisa membangun ekonominya? Ada beberapa cara. Yang pertama, harus ada niat atau kekuatan. Jadi ada kekuatan dari warga negara
para petani atau pelaku usaha kecil itu bisa memasuki pasar, jadi punya akses untuk memasarkan dagangan mereka. Selanjutnya, kegiatan perekonomian itu dirubah dari tradisional bisa menggunakan teknologi maju agar hasilnya lebih banyak, efisien, dan efektif. Nah, selanjutnya, hambatan yang sosial budaya tadi, ya kalau bisa dihilangkan. Yang tadi seperti anggapan atau peraturan tidak tertulis, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, agar semuanya bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau semuanya sudah terpenuhi, dari segi pemerintahnya, administrasinya juga harus bisa tertata dengan baik. Jadi nggak ada korupsi, terus data-data itu bisa tercatat dengan baik. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas pembangunan akan dibahas pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, seperti tadi yang saya paparkan di awal, ini lebih ditujukan untuk membahas permasalahan di negara maju. Jadi, di negara maju itu kenapa sih bisa maju? Karena mereka bisa memanfaatkan teknologinya. Nah, teknologi yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga negaranya, dan inovasi atau hasil ilmu pengetahuannya itu bisa tersalurkan dengan tepat itu secara jelas ya. Nah, ciri-cirinya apa? Negara itu bisa dikatakan ekonominya tumbuh gitu. Jadi yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapitanya itu stabil. Jadi kalau di negara maju itu ya nggak cepet-cepet banget, tapi juga mereka ya nggak sampai ya karena stabil. Jadi penduduknya itu nggak membludak. Nah, terus pendapatan per kapitanya juga cukup besar. Kalau tadi negara yang berkembang itu di bawah $250, berarti kalau yang ini bisa di atasnya. Nah, lalu kalau di negara berkembang, di negara yang maju ya, ciri pertumbuhan ekonominya itu arus modal, orang, dan barang itu sangat dinamis. Jadi satu negara A itu membutuhkan kopi. Nah, kopi ini diproduksi oleh negara B. Jadi negara B mengekspor kopi ke negara A. Sementara B ini membutuhkan misalkan nikel yang diproduksi oleh negara A. Jadi satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain itu saling mengisi. Jadi sangat dinamis pergerakan orang. Nah, lalu kegiatan perekonomian itu lebih banyak terjadi di kota. Orang pindah dari desa ke kota atau yang dikatakan urbanisasi. Nah, faktor ekonomi itu dibedakan, faktor pertumbuhan ekonomi maksudnya dibedakan menjadi dua. Ada dari faktor ekonomi sendiri dan non-ekonomi. Kalau dari faktor ekonomi itu terdiri dari sumber daya alam yang dipunya. Kalau punya sumber daya alam, potensi alam yang bisa dimanfaatkan, tentunya ini sangat menguntungkan bagi satu negara, karena ini sangat bermanfaat untuk kegiatan perekonomian, menunjang kegiatan perekonomian itu. Lalu akumulasi modal, jadi modal yang ada itu bisa berkembang. Jadi misalkan tanah itu ditanami tanamannya dipanen, dan nanti modalnya itu akhirnya bisa dimanfaatkan kembali. Gitu. Nah, terus organisasi yang ada di suatu negara, perusahaan, atau organisasi pekerjaan itu bisa tertata atau menata dengan baik. Nah, lalu faktor non-ekonominya itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi ada faktor sosial juga yang mempengaruhi, terus faktor dari segi administratif. Jadi kalau semuanya sudah terpenuhi, tapi dari segi administratif pemerintahannya belum bisa tertata dengan baik, atau masih banyak korupsi, data-data itu tidak terorganisir dengan baik, tentunya ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Baik, sekian presentasi rangkuman isi buku berjudul Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, bunyinya seperti ini. Dan jika dalam presentasi yang saya paparkan banyak kekurangan atau ada hal-hal yang mungkin kalian kira itu salah, silahkan komentar di kolom komentar atau saran kalian sangat dibutuhkan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan jika
dalam presentasi yang telah saya lakukan ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar ya.